Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita melihat kejadian yang sangat genting, kejadian yang sangat memilukan. Bencana alam terjadi di mana-mana. Negara kita Indonesia sedang berduka. Saudara kita yang di Sumatera, bahkan di Aceh, mereka merasakan bagaimana dahsyatnya bencana. Maka kita wajib yakini bahwasannya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun yang lalu, maka semua bencana ini sudah menjadi kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini pasti ada sebab dan akibatnya. Bahkan ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." Maka apabila dikatakan kepada mereka, "Wahai manusia, janganlah berbuat kerusakan di bumi ini." Maka mereka menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan." Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah bahwa mereka itulah para pembuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Maka dari ayat tersebut kita renungi bahwasannya memang sebagian dari manusia memiliki rakus, memiliki sifat rakus yang hanya menginginkan mengambil keuntungan dari dirinya sendiri, bahkan harus merusak alam, dan ini membuat dampak negatif dari ekosistem alam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Dan janganlah kamu berbuat kerusakan, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi ini setelah diatur dengan baik. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dengan sebaik-baiknya, maka hendaknya kita jangan merusak bumi tersebut. Maka berdoalah kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa takut dan rasa harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangatlah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Maka telah tampak kerusakan di daratan dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Maka ayat ini tidak bisa kita pungkiri, teman-teman, bahwasanya perbuatan kerusakan yang ada di muka bumi ini adalah perbuatan manusia. Maka melalui hal itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian dari mereka merasakan akibatnya, akibat dari ulah tangan mereka. Agar apa? Agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di Aceh, semoga Allah teguhkan hatinya, memberikan kesabaran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mengujimu, akan memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maka sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, menguji manusia dengan rasa takut, rasa lapar dan kekurangan harta, jiwa, bahkan tidak ada buah-buahan, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kita akan lihat ayat setelahnya. Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah
dan sesungguhnya hanya kepada Allah kami akan kembali. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka mereka itulah orang yang memperoleh ampunan. Salawat di sini artinya adalah ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita doakan saudara kita yang ada di Aceh, di Sumatera dan penjuru dunia. Allahumma ajzihum au ajirhum fil musibati wa akhlifhum khairun minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepada saudara kita yang tertimpa musibah, wa akhlifhum khairun minha, dan gantikanlah musibah itu dengan kebaikan lainnya, dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, maka kita harus tolong menolong ketika ada saudara kita yang ditimpa musibah. Allahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Maka ketika kita memiliki harta, maka sebagian harta kita donasikan kepada saudara kita. Waduh, nggak punya duit nih, ya misalnya kan. Maka ketika kita juga kekurangan harta, maka hendaknya minimal kita doakan mereka agar mereka bisa melalui bencana dan musibah ini dengan tabah. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda, mana qasat shadaqatu min malin. Sedekah yang kita berikan kepada saudara kita atau kita infakkan di jalan Allah, maka uang kita tidak akan berkurang. Jadi hakikatnya adalah ketika kita menyedekahkan uang kita, tabungan kita, sebagian harta kita untuk saudara kita, untuk menolong saudara kita, maka sejatinya tidak akan berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan menggantikan jauh yang lebih baik daripada itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nara. Hakikatnya sedekah itu akan menghapuskan dosa-dosa seperti halnya air yang memadamkan api. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai masyarakat rakyat Indonesia, maka hendaknya bahu membahu untuk membantu saudara kita yang ada di Sumatera dan di Aceh. Maka luangkanlah waktu untuk mendoakan saudara kita. Jika antum ada sebagian harta atau pakaian atau celana dan lain sebagainya yang sekiranya bisa bermanfaat untuk mereka, maka hendaknya ini adalah waktu terbaik untuk mendoakan saudara kita dan membantu saudara kita yang ada di sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Karena kita melihat sekarang cukup banyak bencana yang terjadi di negara kita ya. Ada meletusnya Gunung Semeru, ada gempa di Aceh, banjir dan longsor yang menimpa beberapa wilayah di Pulau Sumatera dan wilayah lainnya, dan tentu mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Maka kita menghimbau, saya menghimbau dari saya dan Bapak Ibu sekalian untuk memperbanyak doa untuk saudara-saudara kita ini, dan semoga Allah SWT berikan mereka jalan keluar dari permasalahan mereka. Allah angkat musibah dari mereka dan Allah buat mereka menyadari tentunya apa penyebabnya, karena umumnya bencana-bencana seperti ini karena ada pelanggaran pada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud pernah mendengar suara guntur saja di langit, maka beliau berkata kepada orang di sekitarnya, sungguh suara ini adalah peringatan yang sangat tegas dari Allah yang di langit kepada penduduk bumi, karena berarti ada pelanggaran yang terjadi ya. Dan kita juga tentunya alangkah baiknya kalau punya kepedulian untuk membantu mereka. Ini kesempatan untuk kita membantu mereka selain mendoakan dengan kemampuan-kemampuan yang Allah berikan kepada kita tentunya. Dan kami di Yayasan Sedekah Kreatif membuka pintu untuk donasi. Kalau Bapak Ibu berminat nanti tinggal bisa mendatangi Instagram kami Sedekah Kreatif, dan di sini juga tentu ada teman-teman yayasan yang hadir bisa
nanti menghubungi mereka untuk bantuan ini. Dan di yayasan tentu banyak sekali kegiatan yang lain. Apa yang terjadi, yang menimpa kaum muslimin dan menimpa bangsa ini, bangsa Indonesia. Kita lihat banyak petaka, banyak musibah, banyak cobaan, banyak ujian yang menimpa bangsa kita, bangsa Indonesia secara umum dan kaum muslimin secara khusus. Apakah itu gempa, apakah itu tsunami, apakah itu banjir, apakah itu kebakaran, penyakit, atau gunung meletus, dan yang lainnya. Maka sikap seorang mukmin dalam menghadapi musibah, yaitu iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang terjadi di langit dan bumi tidak lepas daripada takdir Allah. Allah yang menetapkan. Enggak mungkin terjadi sesuatu tanpa kehendak Allah, tidak mungkin, mustahil. Semua berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah yang menghendaki semua ini, Allah yang mentakdirkan. Nggak ada ikut campur tangan manusia sama sekali. Sama sekali. Nggak ada yang namanya dewa laut, dewa gunung, dewa ini. Nggak ada sama sekali itu. Semuanya Allah. Dan nggak boleh juga orang mengatakan, oh ini terjadi karena lempengan-lempengan yang ada di dalam laut. Semuanya yang gerakan itu siapa? Allah SWT. Kadang-kadang orang melupakan tentang Allah SWT ketika mendapatkan cobaan, ujian, musibah, petaka. Mestinya dia nisbatkan kepada Allah. Ini takdir Allah. Kita wajib mengimani. Sehingga orang semuanya kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Saat ini kita mendengar berita bahwasanya ada saudara-saudara kita yang mereka terkena musibah bencana alam di Sumatera dan juga di Aceh. Maka ma'asyiral muslimin, kita sebagai orang mukmin harus merasakan apa yang mereka rasakan. Kalaulah tidak ada rasa kasihan sedikit pun dalam hati kita kepada mereka, maka pertanyakan keimanan antum. Apakah kita masih memiliki secah keimanan ataukah tidak? Maka ma'asyiral muslimin, bantulah mereka. Mungkin kita tidak bisa bantu dengan tenaga kita, maka dengan harta kita. Tidak bisa dengan harta, dengan doa. Ma'asyiral muslimin, doakan mereka kebaikan kepada mereka. Mereka sedang dalam keadaan susah, kelaparan mungkin bisa jadi, maka doakan mereka, doakan kebaikan mereka, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka. Dan doa ma'asyiral muslimin, dalam hadis Nabi menyebutkan tatkala kita mendoakan saudara kita dalam keadaan saudara kita tersebut tidak tahu, maka doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim kepada saudaranya yang tidak diketahui saudara yang tersebut mustajabah, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Tatkala dia berdoa, di sisinya ada malaikat. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malakul muwakkal amin walaka bimithlin. Tatkala dia berdoa kebaikan untuk saudaranya, mungkin saudaranya di Padang atau saudaranya di Aceh, dia berdoakan untuk kebaikan, memberikan keselamatan bagi mereka, maka ada malaikat di sisinya yang mengatakan amin walaka bimithl, dan semoga Allah juga memberikan kebaikan kepada engkau. Maka ma'asyiral muslimin, kita doakan kebaikan untuk saudara kita, kita pun mendapatkan kebaikan tersebut, maka tidak ada ruginya. Kita dapat pahala dan dapat kebaikan dari doa kita tersebut. Maka ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita pelit, jangankan dengan harta kita, bahkan doa pun jangan sampai kita pelit. Inilah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadikan saudara kita sebagai saudara kita, kita peka terhadap mereka.